8. Tragedi berdarah. Pagi itu Mae berbincang dengan Rohaeti di telepon. Janda bojong Kences itu member kabar bahwa dirinya telah mengirimkan uang gaji pertama Mae untuk kedua orang tuanya di kampung. Mae bahagia bukan kepalang saat mendengar berita yang sangat menyenangkan itu. Terbayang dalam benaknya wajah kedua orang tua dan keempat adiknya yang berbahagia mendapatkan kiriman uang darinya. Tuan Robert kasih kamu gaji lepas training, Neng. Maksud teteh, Tuan Robert kasih gaji sebesar 2 juta rupiah. Masya Allah, baik sekali Tuan Robert itu, teh. Ya, begitulah, Neng. Makanya teteh betah kerja sama beliau. Orangnya sangat baik dan pengertian. Sampaikan salam dari Mae untuk Tuan Robert ya, teh. Semoga Allah melipat gandakan pahala semua kebaikan yang telah ia lakukan. Amin ya Allah. Oh iya Neng, mulai bulan depan mah kirim uangnya langsung ke rekening bapak kamu. Tadi si Abah nyuruh bapak kamu untuk bikin rekening bank supaya gampang dan sekalian bisa nabung. Jadi kan kalau sewaktu-waktu kamu ada rezeki lebih mau kirim uang gampang. Alhamdulillah iya teh, makasih banyak infonya. Sama-sama Neng, udah dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Mae dengan air mata berlinang. Sebuah tangis haru karena ini pertama kali di dalam hidupnya ia bisa memberikan uang dari hasil jerih payahnya bekerja. Perlahan tapi pasti Allah telah mengulurkan pertolongan kepada keluarganya di kampung. Berkali-kali ia mengucap syukur atas pencapaian yang telah diraihnya itu. Walaupun hanya sebagai asisten pribadi, namun ia sangat bangga dengan pekerjaan yang jalani saat ini. Lamunannya buyar saat mendengar suara Madam Lisa memanggil dari dalam kamarnya. Dengan cepat Mai berlari dan masuk. Ada apa ya? Ada yang bisa saya bantu, Madam? Tadi telepon dari siapa? Oh itu, tadi Teh Rohaeti, asisten rumah tangga Tuan Robert yang menelepon, Madam. Ada apa? Beliau mengabari kalau uang gaji pertama saya sudah dikirim ke kampung untuk kedua orang tua saya. Oh, syukurlah. Oh iya, tolong kamu katakan kepada Sumi dan suaminya agar mereka saja yang pergi ke rumah Daniel. Tapi, Madam, bukankah itu acara yang sangat penting? Buat mereka penting, tapi tidak buatku. Cucu pertama Madam telah lahir. Masa Madam tidak mau melihatnya? Tuan Daniel pasti akan bersedih. Kamu tidak usah menasihati aku jauh lebih tua darimu. Kamu laksanakan saja perintahku barusan. Dan tolong berikan uang ini kepada Sumi. Bilang sama dia untuk belikan sesuatu yang bagus untuk anaknya Daniel. Baik, Madam. Mae menerima amplop coklat yang diberikan majikannya. Lalu ia pun beranjak dari kamar itu berjalan menuju dapur. Biksum, kata Madam. Kepada Sumi, Mae menyampaikan apa yang tadi diucapkan oleh sang majikan. Tidak sedikit pun dilebih atau dikurangi. Mungkin Madam merasa tidak dianggap. Mai, tidak dianggap bagaimana, Bi? Ya, ini kan sedang ada acara di rumah Tuan Daniel. Seharusnya Madam dijemput oleh Tuan Daniel. Jangan menyuruh Pak Agus yang mengantar. Mungkin Tuan Daniel sibuk, Bi. Sesibuk-sibuknya masa enggak bisa mengeluangkan waktunya untuk segera menjemput ibunya, Mai? Madam pasti sangat sedih saat ini. Oh iya, Bi. Madam menitipkan uang ini, katanya tolong belikan hadiah yang pantas untuk cucunya. Bagusnya diberikan apa ya, Mae? Mae kurang ngerti, Bi. Habisnya saat emak melahirkan di kembar, gak ada tetangga yang datang nengok, apalagi bawa hadiah. Hehe, bisanya ya tetanggamu seperti itu. Ya, namanya juga orang miskin, Bi. Tapi nanti kalau Mae udah bisa merubah semuanya jadi lebih baik, pasti akan banyak orang yang mengaku-ngaku jadi saudara. Hihi, pasti. Bibi doain kamu bisa mewujudkan niat baikmu, Mae. Amin, makasih ya, Bi. Iya, ya sudah, Bibi mau bersiap-siap dulu ya. Oke, Bi, Mae mencuci pakaiannya Madam dulu. Kebetulan hari ini cucian cukup banyak karena ada spray dan bed cover. Semangat, Mae, semangat, Biksum. Hehe. Keduanya tertawa, tak lama kemudian mereka pun berpisah. Sumi bergegas ke dalam kamarnya untuk berganti pakaian.
Sementara Mae berjalan menuju ruang cuci untuk menunaikan tugas negaranya. Setengah jam kemudian, Sumi memanggil Mae untuk mengunci pagar dan pintu rumah. Tampak ia sudah berpakaian rapi, bibirnya yang hitam dipoles lipstik berwarna terang agar tidak terlihat kusam. Mobil sedan putih mewah yang dikemudikan supir pribadi Madam, yang sekaligus suami dari Sumi pun melaju meninggalkan Mae yang berdiri di ambang gerbang masuk. Setelah mobil menghilang dari pandangan, gadis berambut sepunggung itu langsung menutup pintu pagar besi dan menggemboknya. Begitu pula dengan pintu depan, tak lupa ia kunci. Lalu ia pun berjalan masuk menuju ruang cuci untuk menjemur pakaian yang tadi dicucinya. "Mae!" teriak Madam. Sayup-sayup suara teriakan sang majikan terdengar oleh Mae. Ia langsung menunda pekerjaannya dan berlari masuk ke dalam kamar Madam. Ke kamar Madam Lisa. "Ya, Madam, mana bubur kacang hijau yang kamu buat tadi?" "Ada, Madam, saya masukkan ke dalam kulkas sesuai perintah. Mau saya bawa kemari atau..." "Ya bawa kemari, kamu hal sepele kayak gitu aja pakai nanya segala. Kayak orang baru saja, udah tahu aku lagi pusing." Maaf, Madam. Baik, saya akan segera ambilkan bubur kacang hijaunya." Madam Lisa mengangguk dan tangannya dikibaskan, memberi isyarat bahwa Mae harus segera keluar dari ruangan pribadinya itu. 5 menit kemudian, Mai kembali dengan nampan berisi semangkuk bubur kacang hijau dan 2 lembar roti tawar gandum yang diletakkan di atas piring datar. "Simpan saja di meja kaca depan sofa itu." "Baik, Madam, saya sedang menjemur di belakang, Madam. Jadi kalau nanti Madam panggil-panggil, saya mohon maaf kalau saya tidak mendengarnya. Ya, pakaianku jangan dijemur di bawah sinar matahari, nanti pudar warnanya." "Baik, Madam. Saya sudah geser tempat jemurannya ke dekat mesin cuci yang tertutup kanopi, seperti biasanya." "Bagus. Pintu dan pagar sudah dikunci?" "Sudah, Madam." "Ya sudah, kalau begitu, kamu boleh pergi." "Baik, saya permisi ya, Madam." Madam Lisa mengangguk. Sepeninggal Mae, ia pun bangkit dari tidurnya berjalan menuju sofa, lalu menyalakan televisi dan duduk bersantai sambil menikmati semangkuk bubur kacang hijau dingin buatan asisten pribadinya yang sangat lezat. "Sudah pintar memasak rupanya bocah itu," puji Madam Lisa sambil senyum-senyum sendiri. Ia melahap bubur kacang hijau dingin tersebut sampai habis. Tanpa Madam Lisa sadari, di luar rumah, tepatnya di balik pot besar yang berisi tanaman hias yang berjejer rapi di pekarangan, ada 2 orang yang sedang mengintai ke dalam rumah. 2 orang berpakaian serba hitam itu berniat untuk merampok di rumah besar tersebut. Mereka tahu kalau hari itu rumah akan kosong karena ada acara di rumah salah satu anak Madam Lisa. "Udah aman kan, Li?" tanya seorang pria berkumis kepada orang memasang mata mengintai situasi. "Kayaknya sih udah, Bang," jawab wanita yang sedang jongkok di sebelah si kumis. "Ya elah, kok pakai kayaknya sih? Kagak usah nyolot kumis, abang kan lihat sendiri. Di rumah ini cuman ada bocah cewek yang tutup pagar tadi." "Iye, gue lihat. Mata gue belum rabun. Itu anak siapa?" "Nenek ketehe, gue juga kagak kenal." "Lah, kok bisa lu kagak tahu, Li? Kan lu pernah gawe di sini. Gimana sih lu?" "Waktu gue gawe dulu itu bocah kagak ada. Kali aja anaknya si Sumi, pembokatnya si nenek galak itu." "Payah lu ah, kagak tahu info detail calon korban sendiri. Beneran ya lu, Bang. Kalau ngomong laga lu udah kayak orang paling pintar sedunia." "Ya emang gue pintar, kalau kagak mana bisa kita sampai di sini. Sementara di depan pagar ada kamera CCTV-nya." "Au ah gelap. Ngomong mele lu, Bang. Bau jigong, bobo juga lo doyan, Li." "Ish, cicai bajai. Wek." "Jangan marah dong, Lili sayang, istri Bang Rosad yang paling cantik dan bahenol." "Psst, berisik, Bang. Jangan sayang-sayang, pala lu peang. Pelanin dikit kalau ngemeng. Ntar kedengeran bisa mampus kita berdua." "Ya kagak bakalan lah. Lamanya aja seluas lapangan bola kayak gini. Biar lu jerit-jerit juga orang di dalam kagak bakalan denger. Sok tahu lu. Udah ah, diem. Kita beraksi sekarang yuk." Rosad mengangguk. Lili menaikkan maskernya agar wajahnya tertutup dan tidak bisa dikenali oleh mantan majikannya yang galak itu.
Kedua perampok yang merupakan suami istri tersebut berjalan mengendap-endap menuju pintu depan rumah. Wanita berambut panjang dengan tubuh tinggi semampai itu adalah mantan asisten pribadi Madam Lisa sebelum Mae. Ia dipecat dan diusir secara tidak hormat oleh majikannya karena berbuat kecurangan. Wanita asli Betawi itu berani memanipulasi uang belanja harian. Kini ia berniat membalas dendam dan melampiaskan rasa sakit hatinya karena saat dipecat dulu, Madam Lisa tidak memberikan gajinya padahal dia sudah bekerja selama 1 bulan lamanya. Madam Lisa berujar tidak memberikan gaji kepadanya adalah untuk mengganti uang belanja harian yang sudah ia korupsi. Maka kini segala urusan belanja harian dan juga bulanan sepenuhnya diserahkan kepada Sumi. Linggisnya, Bang, bisik Lili. Yang aman pintu belakang aja, Li. Setahu gue, pintu depan suka dipasang alarm, bisa bahaya. Tapi kalau pintu belakang pengamanannya nggak sebanyak pintu depan, bahkan nggak ada. Oh sih, pintu belakangnya biasa aja, kagak mewah dan kokoh kayak pintu Eni. Ya udah, kita jalan ke belakang aja kalau gitu, oke. Dua sejoli yang sedang dirasuki pikirannya oleh setan terkutuk itu berjalan menuju halaman belakang. Rosa dengan cepat merusak pintu dengan linggis. Setelah pintu berhasil terbuka, ia dan istrinya langsung masuk ke dalam. Bu Jukli, dapurnya aja bagus banget ya, apalagi dalam rumahnya. Iye, tapi pelanin ngemengnya. Bang, kebiasaan ah. Lo kalau ngemeng pakai toa melek, ngehe banget. Ngehe banget. Iya Li, mangap gua suka kelepasan. Ntar gue rantai biar abang kagak kelepasan lagi. Hehehe, bini abang yang cakep Eni. Bisa aja ngomongnya kalau lagi ngambek. Rosan mencolek dagu sang istri sambil cengengesan. Udah ah, jangan ngemeng terus. Pakai toel-toel lagi ih. Ya elah, gitu aja ngambek. Hehe, gimana sih? Di mana kamar si nenek galak itu? Itu di sana yang ada hiasan Natalnya. Lili berbisik kepada suaminya sembari menunjuk pintu kamar mantan majikannya. Oke, yuk kita gercep. Siap bang, tutup dulu muka lu. Oh iya, hampir aja gue lupa. Mae yang kala itu sedang membersihkan ruangan di lantai atas tidak mendengar ada dua penjahat yang sedang berkeliaran di dalam rumah majikannya. Ditambah dengan suara gemuruh dari vacuum cleaner yang sangat memekakan telinga. Rosa dan Lily berhasil masuk ke dalam kamar Madam Lisa. Mereka terkejut saat mendapat sang tuan rumah sedang duduk di sofa sambil menonton televisi. Dengan cepat, Rosa menyekap Madam Lisa yang berusaha menjerit, lalu mengancamnya dengan pisau. Jangan coba melawan atau berteriak kalau Anda nekat. Mohon maaf kalau pisau yang baru saja asa ini menggorok leher Anda, Nyonya. Apa mau kalian?